Halo sahabat otomotif semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini berbeda dengan video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya membahas tentang alat berat, bagaimana cara melakukan maintenance di alat berat. Untuk kali ini saya akan beralih beberapa video ke otomotif, di mana pembahasan kemarin saya sudah membahas mengenai bagaimana cara melakukan inspeksi pada kendaraan sebelum kita membawa kendaraan tersebut. Nah, untuk video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana prosedur dalam melakukan penyetelan di dalam kendaraan itu sendiri, mulai dari penyetelan kursi, kemudian penyetelan daripada setir, kemudian penyetelan dari spion. Tentunya ini sangat penting untuk dilakukan sebagai seorang pengendara karena hubungannya dengan keselamatan. Kita ketahui bersama bahwa kecelakaan dalam berkendara itu sangat tinggi sekali. Dan ketika seseorang masuk ke dalam kendaraan, maka disitulah sudah mulai terjadi risiko terjadinya kecelakaan. Apabila tidak melakukan prosedur dengan baik, maka bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, yang pertama adalah saya akan mengajari bagaimana cara melakukan penyetelan kursi yang benar. Oke, pertama adalah kondisi kursi saya sekarang ini adalah dia agak mundur ke belakang. Nah, jangan sampai nanti ketika saya membawa atau pada saat saya menyetir, jangan sampai kaki saya ini tidak sampai saat menginjak kopling, brake maupun gas. Nah, cara untuk melakukan penyetelan di sini kursi ada dua penyetelan. Yang pertama adalah penyetelan bagian bawah, yang kedua adalah penyetelan sandaran kursinya. Nah, yang pertama saya akan melakukan penyetelan pada kursi bagian bawah. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah injak kopling sampai mentok. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, otomatis saat kita membawa kendaraan pasti akan susah untuk injak kopling. Bagaimana caranya? Kita majukan kursi sampai dengan batas antara dashboard dengan lutut di sini, itu jangan sampai mentok. Ya, harus ada celah dan pastikan posisinya senyaman mungkin. Oke, stop. Selanjutnya, ketika posisi kaki sudah sesuai, maka selanjutnya kita akan melakukan penyetelan posisi kursi. Ya, posisi kursi. Posisi kursi sandaran ini nanti mengikuti dari posisi setir di depan. Jadi posisi kursi sandaran kursi dengan setir itu harus disesuaikan. Yang pertama adalah kita posisikan badan setegak mungkin, ya. Jangan sampai terlalu rebah ke belakang atau terlalu tegak. Karena kalau terlalu rebah ke belakang, otomatis sering mengantuk ketika membawa kendaraan. Usahakan punggung rata dan harus disesuaikan dengan bentuk kursinya. Jangan sampai ada celah di bagian punggung belakang, karena kalau ada celah menyebabkan udara masuk ke dalam sini sehingga biasanya orang itu cepat ngantuk. Jadi harus benar-benar pas posisinya. Nah, posisi seperti ini. Nah, setelah sandaran kursi ini sudah sesuai, ya, ini saya akan coba setel dulu. Ini ya, nah, sudah sesuai. Selanjutnya adalah saya akan melakukan penyetelan ke steering wheel-nya. Ini namanya steering wheel. Nah, caranya bagaimana? Yang paling penting di sini harus kita lihat adalah pastikan monitor panel bisa terlihat dari sini. Kenapa ini yang perlu diperhatikan? Karena ketika terjadi masalah nanti pada mesinnya, itu bisa kelihatan semua di sini. Seperti indikator-indikator yang menunjukkan kerusakan pada mesin. Jadi itu bisa terlihat ketika ada warning pada monitor atau dashboardnya sini. Nah, setelah sudah terlihat seperti ini, selanjutnya kita setel. Caranya bagaimana?
Ini sangat mudah sekali, yaitu cukup meluruskan tangan ke depan, ya, seperti ini. Dan nanti setirnya ini itu harus sejajar dengan sini. Nah, kebetulan di sini kan tidak sejajar nih, artinya dia terlalu ke depan. Nah, saya akan coba lakukan penyetelan. Oke, saya harus mundurkan sedikit. Nah, pas posisi seperti ini. Nah, setelah sudah posisi seperti ini, maka ini sudah sesuai dengan posisi kita. Ya, jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau orang itu orangnya tinggi, maka ini juga bisa menyesuaikan. Ya, karena ini sesuai dengan ukuran badan saya, jadi posisinya seperti ini. Kemudian setelah menentukan posisi seperti ini, maka tangan ditarik ke arah jam 9 dan jam 3. Ini adalah jam 9, ini adalah jam 3. Posisinya seperti ini. Nah, posisi seperti ini, kemudian saat menggenggam setir, itu jangan sampai menggenggam seperti ini. Jadi jempol di sini itu nggak boleh masuk ke dalam tengah sini. Nah, tujuannya kenapa? Takutnya nanti ketika melewati permukaan jalan yang bergelombang atau berlubang, atau membentur material yang keras di depan, itu takutnya nanti roda yang akan memutar setir. Nah, itu sangat bahaya sekali ketika jempol tangan masuk ke dalam sini kemudian terputar oleh material dari depan, itu bisa patah di sini di jari tangannya. Untuk itu, cara memegang setir yang benar adalah posisi seperti ini. Ini adalah cara memegang setir dengan benar. Kemudian ketika ingin menggerakkan wiper, cukup tangan tetap seperti ini. Yang menggerakkan nanti adalah kelingking ini. Ini ke depan, ini ke belakang. Nah, waxer juga sama, pakai kelingking. Jadi nggak perlu ini pindah ke bawah sini atau yang ini pindah ke bawah. Tetap tangan berada di setirnya, kemudian dengan menggunakan jari kelingking. Ya, nah, cukup seperti ini. Ini prosedur dalam melakukan penyetelan sebelum membawa kendaraan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melakukan penyetelan spion kiri dan kanan, bahkan di tengah. Saya mulai ke spion tengah dulu. Nah, fungsi daripada spion tengah di sini adalah untuk melihat kendaraan yang dari belakang atau yang berada pas di belakang kendaraan kita. Nah, bukan untuk melihat kepala atau wajah penumpang di belakang kita. Jadi harus disesuaikan dengan bagian belakang. Nah, ini posisinya seperti ini, semua terlihat di bagian belakang kendaraan saya. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan penyetelan spion kanan dan kiri. Untuk penyetelan spion, kebetulan kamera saya di sini adalah kamera saya tunjukkan ketika saya duduk di sandaran kursi saya. Dalam penyetelan spion secara standar, maka menggunakan metode 20-80%. Apa arti daripada 20-80? Artinya 20% spion ini harus melihat bodi kendaraan dan 80%-nya harus melihat area luar. Nah, kita lihat kondisinya bahwa bodi kendaraan saya ini tidak terlihat sama sekali, sehingga ketika ada yang mepet dengan kendaraan atau bodi kendaraan saya itu tidak kelihatan. Saya coba setel. Nah, tapi sebelumnya saya akan bagi terlebih dahulu di sini. Di sini adalah 20%-nya untuk kendaraan, kemudian ini adalah bagian luarnya sini 80%. Berarti tepatnya di sini. Saya akan coba melakukan penyetelan. Nah, seperti ini. Jadi 20% sini, ya 20% itu sudah terlihat bodi kendaraan saya. Selebihnya adalah bagian luar daripada kendaraan. Sedangkan yang bagian luar sana itu adalah blind spot, artinya tidak terlihat dengan saya. Nah, tujuannya kenapa harus dilakukan penyetelan seperti ini? Agar nanti ketika kendaraan di luar daripada blind spot ini masuk di dalam blind spot di sini, itu sudah terlihat di samping kanan di sini.
Nah, kita akan coba praktekkan di sini. Sekarang saya sudah berdiri di bagian belakang sebelah kanan kendaraan saya. Di sini saya akan membuktikan metode penyetelan spion dengan menggunakan 20-80%. Nah, ini saya maju, masih terlihat di spion. Dan kemudian saya maju lagi sekitar 1 langkah, maka badan saya masih terlihat. Dan setelah saya maju 1 langkah lagi, maka tinggal 50% badan saya yang terlihat. Dan 50%-nya sudah memasuki area blind spot. Dan setelah saya maju lagi 1 langkah, maka sudah tidak terlihat di spion. Tetapi ketika kamera ini saya arahkan ke kanan, maka saya bisa melihat dari dalam kendaraan saya. Artinya saya bisa menoleh. Tanpa melihat dari spion pun sudah jelas di sebelah kanan kita. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.